Cendekia itu beda dari yang lain sih, dari segi manapunnya. Sebenarnya yang membuat sekolah ini indah itu nggak hanya dari sisi guru, program sekolahnya, tapi yang luar biasa itu adalah masa dimana kita tuh saling kenal satu sama lain. Teman-temannya nggak Bi? Iya. Dan gue bersyukur banget gue di SC tuh. Kenapa? Karena gue ketemu sama kembaran gue. Solidaritasnya khususnya buat teman-teman sekelas aku tuh kuat banget. Satu sedih semua sedih, satu senang semua senang. Miss Nuri. Kenapa? Karena Miss Nuri itu yang paling pengertian sama kita gitu, yang paling pengertian, terus kalau marah atau ngingetin itu nggak langsung kamu tuh gini enggak, tapi Miss Nuri itu kayak baik-baik, kamu tuh coba ubah diri gini-gini. Jadi kita kan kalau dikerasin makin ngebrontak ya, namanya juga anak muda. Tapi kalau misalnya Miss Nuri yang ngomong itu langsung kayak jelek gitu. Di kelas B, gue tuh pertama kali masuk kelas tuh gini. Iya, Mbak. Kalau kayak anak murid TK tuh yang apa barisannya paling rapi, yang duduknya paling rapi, pelan-pelan. Wah itu gue banget sih waktu pertama kali. Gila. Kalau gue sih dulu pas kelas 10 gue masuk itu kantin kan dulu gede tapi direnov jadi agak kecil gitu kan, jadi sekarang udah nggak favorit, tapi dulu tuh gede, jadi gue makan di sana tuh puas gitu. Berat badan gue nambah terus. Nambah. Gimana namanya? Nambah. Nah, Yang nggak bisa gue lupain itu pas baru masuk kelas 12, terus gue jatuhin LCD, tapi gue agak bohong masuk kelas. Oh iya, pas baru masuk kelas 12, baru masuk kelas 10, terus gue jatuhin LCD, terus gue bilang ya itu gak sengaja, maaf saya baru ngasih tau sekarang, gak apa-apa, dadah. Karena adanya kita teman, kita bisa menjadi lebih baik, kita bisa terdorong untuk kesemangatan kita belajar menuju masa depan. Mungkin kalau kita nggak ada teman, kita nggak bakal tahu apa-apa tentang dunia. Kalau kita nggak ada teman, kita bakal jadi orang yang diam aja gitu, nggak ya bisa berbicara dengan pandai. Mungkin kalau nggak ada teman, kita juga nggak semangat belajar gitu. Gue momen pas lagi BKN sih, yang apa sih yang tanyanya? Iya. Ini kan BKN ya. Nah lagi BKN sih tuh, kayak apa sama orang tua asuh gitu di perkampungan gitu, seru banget sih itu. Kayak petualangannya kayak bolang lah, kayak si bolang gitu. Kayak ke sawah ngurus kebo gitu. Kayak bener-bener rumah lu tuh kayak indah banget di kampung gitu, di tengah-tengah sawah gitu, enak banget sih, adem. Ya sama sih pengalaman gue tuh, kita ke Pulau Pari gitu. Ya baru kali-kali ini gue ngerasa kayak gue pernah ke pulau gitu, dan itu seru banget lah. Kita naik kita naik speedboat ya? Speedboat, kita mau snorkeling biar kata sampah semua juga kan ke lautnya gitu. Itu tuh kita ngerasa kayak asik banget gitu, kita ngobrol bareng gitu kan. Terus kita rame-ramean, kita ngeliat laut di jalan ke tengah-tengah. Itu gue ngerasa kayak di pulau tuh sebetulnya indah gitu. Itu sih yang menurut gue yang paling indah. Dan yang paling indah kedua itu sama BKN. Jadi itu gimana caranya kita ngeliat-liat orang yang bukan cuma orang-orang kota doang gitu kan, orang-orang yang desa-desa pelosok, yang gimana caranya dia nyari kayak sebuah mata pencarian cuman ya homogen aja gitu, kayak bercocok tanam, bertani, terus beternak malah gitu kan. Jadi gue tuh lebih suka kayak kita tuh didorong untuk melihat
masih banyak orang di Indonesia itu yang untuk makan aja tuh masih susah gitu kan, dan itu gue suka banget karena orang-orang sana tuh masih solidaritas, masih paguyuban gitu, masih bersifat kekeluargaan. Gue ngerasain juga gotong royong, dari situ gue belajar bahwasannya setiap manusia ada itu sama-sama membutuhkan sebetulnya. Dan itu bener-bener gue ngerasa kayak pas gue lagi BKN itu tuh sebetulnya penting, karena kita tuh nggak perlu selalu ngeliat ke atas gitu, kita tuh harus ngeliat ke bawah yang dimana banyak orang-orang yang bisa kita bantuin kayak gitu. Di teman itu, kalau menurut gue teman itu bukan seseorang yang bisa dideskripsikan secara sederhana dengan 1-2 kata. Tapi mungkin gue bisa bilang teman itu adalah orang yang bakal selalu bareng sama lu, ngedukung lu di segala situasi. Kalau bisa jadi tempat pangkuan lu buat sedih, tapi kalau misalnya dia senang, kalau lu lagi senang, dia juga bakal senang-senang bareng lu. Jangan pernah lupain semua momen-momennya sih. Terus jangan sombong, tetap jaga kontakan satu sama lain. Terus kalau diajak reunian, ayolah gitu. Pengen aja nih, gue nih lagi tarik salaman gue gini. Wih, iya gitu. Gitu cuy. Jadi ya Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya gitu sih gue. Teman-teman itu sebetulnya yang selalu ada di belakang kita gitu, kayak selalu memberi kita motivasi, terus habis itu ngebantu kita dalam segala hal, kecuali dalam hal keburukan tuh ya janganlah gitu. Buat teman-teman angkatan, buat section, semoga di kedepannya kalian semua sukses, cita-cita kalian terwujud semua, kalian semua dapat PTN yang kalian inginkan. Amin. Jangan lupain kisah-kisah angkatan kita yang manisnya, yang pahitnya, semuanya disimpan lah, itu pasti bakal jadi bahan kangen-kangenan kalian nanti di angkatan gede. Mungkin kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di masa yang akan datang. Mungkin ada yang menjadi seorang yang sukses, mungkin ada orang yang jadi orang biasa aja, atau bahkan sesuatu yang tidak kita harapin pun itu akan terjadi di masa yang akan datang. Kita nggak pernah tahu masa yang akan datang tuh kayak gimana gitu. Kita nggak pernah tahu. Tapi harapan terbesar gue, pesan gue, yang pertama, jangan pernah kita ninggalin sholat, ya kan? Ya oke lah, mungkin gue pun sendiri kadang juga masih lalai gitu. Gue mungkin kesering lalai itu. Cuman itu adalah satu hal yang harus kita pegang dimanapun itu. Kita harus percaya sama Allah, kita harus percaya sama Tuhan. Kita nggak pernah tahu jalan hidup itu seperti apa, tapi pegangan kita cuma satu, yaitu Tuhan. Kita itu adalah ciptaan, Tuhan itu adalah pencipta kita. Kita nggak pernah berpikir, kenapa sih kok Tuhan ngasih ini ke kita, kenapa sih Allah ngasih ujian ke kita. Kita nggak pernah tahu. Yang tahu itu adalah Allah. Kadang tuh kita merasa sotoy, kita kadang tuh merasa sombong gitu. Ngapain sih gue ngelakuin hal ini? Kan ada, ngapain sih gue ada yang wajib, kan gue besok masih ada. Ya kalau lu besok masih ada gitu. Cuman masa depan siapa yang tahu. Kalau lu ngelakuin hal yang tidak diinginin sama Allah, hari ini juga, saat ini juga, nggak tahu tuh. Besok, 1 detik yang akan datang, 10 jam yang akan datang, bahkan bertahun-tahun yang akan datang, lu nggak pernah tahu. Tapi Allah tuh sekarang kasih soal nih ke lu nih. Lewat apa? Lewat alam, lewat temen-temen lu, lewat situasi, lewat kondisi. Jawabannya kapan? Jawabannya itu nanti. Lu harus percaya itu. SMA, 3 huruf yang menggambarkan sejuta makna. Kataku, ini masa yang paling indah. Masa dimana kita tertawa, sedih, kesel, capek, pokoknya semua dilalui bersama. Masa dimana kita selalu bikin guru gregetan. Gregetan karena sifat kita yang emang bandel dari sananya. Gak nyangka ya, hari ini hari terakhir kita semua di SMA. Kayaknya dulu masih suka lari-larian, tidur di kelas, suka bolos Bu Ratna karena kelaparan, atau cabut keluar sekolah. Ya, walaupun angkatan kita dianggap angkatan nakal, tapi kita pasti bisa buktikan kalau angkatan kita calon orang-orang sukses. Bapak Ibu Guru tidak usah khawatir, aku yakin kok Straction bisa.